Nah, ini adalah contoh yang sudah berhasil ya teman-teman. Ini dan alhamdulillah ada yang sudah berbuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan membagikan cara bagaimana melakukan stek pohon tin yang baik ya, dan mudah-mudahan hasilnya sukses tumbuh dengan baik, dan tentunya itu versi saya. Oke, silahkan simak, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah yang pasti ini batang pohon tin yang akan di steknya ya. Pilih batang yang sudah tua. Untuk ukurannya bebas ya, tapi untuk idealnya minimal sebatang pensil lah ya. Oke, nah saya pilih sebesar ini. Nih beda-beda sih ukurannya ya, ada 3. Varietasnya bebas teman-teman, silahkan pilih. Cuman kalau misalkan yang ingin cepat berbuah dan insya Allah sudah terbukti genjah ya, pilih Brown Turki sama Grand Jordan. Oke, langsung saja. Yang kedua adalah ini kunyit ya, kunyit sebagai nanti pestisida ataupun fungisida nabati ya. Terus yang ketiga adalah ini bawang merah sebagai perangsang akar ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah ini, kita oles, kita gosok, langsung gosok saja ya ke batangnya sampai rata. Ini sebagai fungisida, jadi nanti insya Allah tidak akan terserang patogen ya, atau jamur-jamur yang akan merusak. Oke, sudah. Nah, ini lanjut. Nah, setelah semuanya kita olesi oleh kunyit ya, maksud saya, kita biarkan selama 5 menit sampai meresap. A few moments later. Nah, setelah 5 menit kita olesi dengan bawang merah. Cukup bagian pangkalnya saja ya teman-teman. Ini berfungsi sebagai perangsang akar. Oke, sudah. Nah, setelah seperti ini kita biarkan 5 menit lagi ya, kurang lebih, agar zat dari bawang ini meresap ke jaringan batang tin yang akan kita stek. 2 hours later. Nah, setelah 5 menit kita langsung tanam. Untuk medianya di sini saya pakai campuran dari tanah dan sekam yang mentah ya kalau saya di sini. Tapi sekam mentah dengan catatan yang sudah lama. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Usahakan disterilkan dulu ya teman-teman, disemprot fungisida ataupun dibasahi lah dengan fungisida. Fungisidanya itu apa? Yaitu ini cairan dari campuran antara kunyit, bawang putih, dan juga jahe ya. Nanti insya Allah kedepannya saya akan buatkan videonya. Oke, lanjut. Nah, jadi saya di sini tidak pakai pupuk kandang ya teman-teman, karena yang paling penting di sini adalah kita fokus dulu untuk menumbuhkan tanaman itu sendiri. Nanti setelah sudah ada progres, maksudnya dalam artian si tanaman itu sudah tumbuh ya dengan baik, kurang lebih sekitar 2 bulan lah ya, kita pindah dari situ. Ketika kita pindah tanam tersebut, kita mulai kasih campuran pupuk dasar. Nah, oke, jadi di sini saya tidak memakai pupuk
tambahan atau pupuk kandang ataupun pupuk apapun itu ya. Teman-teman bisa tambahkan dengan pupuk, maksud saya bisa ditambahkan dengan sekam bakar ya. Tetapi saya di sini memang nggak ada ya kebetulan. Jadi saya hanya pergunakan dua bahan tadi. Nah, kita langsung tanam. Posisinya segini ya, yang ditimbun kurang lebih 3-4 cm lah ya. Nah, untuk perbandingan tadi media tanam ya, kalau hanya sekam dan tanah seperti yang saya gunakan ini, cukup 1:1 saja ya. Oke, di sini saya tidak memakai sungkup, insya Allah. Meskipun tanpa sungkup ya, meskipun memang ada kesulitan masing-masing ya, baik itu yang pakai sungkup maupun yang tidak ya. Jadi kalau pakai sungkup itu memang awal dia menunjukkan pertumbuhan itu hampir 100% ya, dia menunjukkan awal pertumbuhan. Akan tetapi nanti hal yang harus betul-betul diperhatikan adalah ketika mulai membuka sungkup tersebut ya, itu biasanya si tumbuhan baru rentan mati kalau kita tidak menanganinya dengan tepat ya. Nah, kalau tidak pakai sungkup itu bisa saja dia kering ya, tetapi ketika si tumbuhan itu berhasil tumbuh, nah dia akan langsung beradaptasi dengan udara di luar. Nah, oke, sudah beres ya semuanya. Seperti ini yang kita timbun, itu yang kita sisakan seperti ini. Jadi kita potong batang stekannya itu nggak usah terlalu panjang juga. Yang penting itu ada mata tunas untuk tempat dia tumbuh ya, 1 atau 2 saja cukup sebetulnya, dan itu akan menghemat batang entres yang akan kita gunakan. Maksud saya batang stekan ya. Oke, nah setelah seperti ini wajib disimpan di tempat yang teduh ya. Apalagi ini tidak memakai sungkup. Akan tetapi tetap ada pantulan sinar matahari ya. Jangan di tempat yang gelap, dan usahakan terhindar dari air hujan ya, berhubung sekarang itu masih musim hujan. Nah, ini saya tidak siram lagi karena memang tadi sudah lembab ya ketika saya menyiapkan media tanamnya. Paling nanti kalau terlihat kering kita siram lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh yang sudah berhasil ya teman-teman, dan alhamdulillah ada yang sudah berbuah. Nah, bisa dilihat, Masya Allah, dan bahkan ada yang matang ya. Ini masih nempel ya, dan udah matang banget. Nah, udah kisut. Ini bukan cangkok ya teman-teman, bisa dilihat akarnya. Nah, ini akarnya sudah mapan. Nah, sudah besar tuh. Nah, ini bukan cangkok. Nah, jelas ya teman-teman tuh, akarnya sudah besar-besar seperti ini. Ini dari stek. Memang ini umurnya sih sudah 6 bulanan kurang lebih ya, tetapi saya tidak pindah, saya biarkan di polybag. Pas awal dia disetek ya sebesar ini, memang lebih kecil dari polybag yang tadi ya. Jadi memang untuk varietas brown turkey ini sudah sangat terbukti ya, sangat genjah sekali di negara kita, sudah sangat adaptif. Oke, kita panen ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Hanya di polybag sebesar ini ya, ini bisa berproduksi sampai matang ini dan ini masih ada 2 lagi ya. Oke. Sekali lagi, ini bukan cangkok ya teman-teman, bisa dilihat tadi dari akarnya yang sudah mapan ya. Apalagi pres cangkok gitu ya, pres cangkok ya akarnya nggak akan seperti ini ya. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin memperbanyak
tin gitu. Jangan khawatir, meskipun nggak dicangkok ya, dengan cara di stek pun akan cepat berbuah ya, dengan catatan ya medianya harus diperhatikan ya, terus nutrisinya, dan untuk varietasnya sendiri mungkin bisa lebih diprioritaskan ke Brown Turkey sama Grand Jordan ya, karena dua tanaman itu yang sudah sangat terbukti sangat genjah ya, dan tentunya masih banyak lagi varietas yang lainnya sih, ada yang genjah juga ya, cuman saya nggak hafal karena saya kebetulan baru punya dua varietas ini saja ya, yang memang ya masuk khalayak ramai lah ya, orang-orang pada nggak asing lah ngedengarnya Grand Jordan sama Brown Turkey. Oke, saya dapat ini satu buah yang matang alhamdulillah, dan mungkin sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Coba teman-teman bayangkan ya, bisa menikmati buah tin dari pohon ini ya. Nah, oke, semangat terus teman-teman. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.